Taib, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut di Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab al-khauf minasyirki, itu ya. Al-khauf minasyirki. Wali muslimin itu kan? Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nara. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah melakukan kesyirikan walaupun sedikit, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini berkaitan tentang keutamaan bertauhid, meninggalkan kesyirikan, yaitu masuk ke dalam surga, dan sebaliknya. Seseorang tatkala meninggalkan tauhid justru melakukan kesyirikan, maka masuk neraka. Jabir huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami. Jabir di sini yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, orang Madinah, as-Sulami, sahabi jalil, muktsir, seorang sahabat yang mulia, muktsir, banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu sahabi, anak dari sahabat. Jadi Abdullah ini bapaknya adalah sahabat. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Meninggal di Madinah setelah as-sab'in. Setelah tahun ke-70 Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sanah. Dan umur beliau tatkala itu sekitar 94 tahun. Jadi meninggal setelah tahun 70 Hijriah dan umur beliau sekitar 94 tahun, termasuk yang panjang. Dan beliau termasuk sahabat yang menasihati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk tidak datang ke negeri Kufah. Man laqiyallaha man mata. Barang siapa yang bertemu Allah, yaitu orang yang wafat, yang meninggal, la yusyriku bihi, tidak pernah menyekutukannya, ai lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fi rububiyah. Artinya dia tidak pernah menjadikan sekutu bersama Allah dalam bab uluhiyah, yaitu beribadah kepada selain Allah, wala fi rububiyah, atau dalam bab rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah contohnya, atau dalam bab asma wa sifat. Syai'an ay syirkan qalilan au katsiran. Ya, syai'an itu maksudnya apa? Syirik sedikit atau banyak. Ya, yang namanya syirik sedikit atau banyak maka dianggap syirik.
Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala tauhid fadkhuluhul jannata maqtu'un bih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang yang wafat di atas tauhid maka dia masuk ke dalam surga. Maqtu'un fi, sudah dipastikan, pasti orang yang bertauhid masuk ke dalam surga. Wa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha, maka barang siapa yang bertauhid tadi merupakan pelaku dosa besar dan dia mati di atas terus menerus melakukan dosa besar tersebut, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan, maka jika Allah ampuni dia maka dia masuk surga terlebih dahulu, langsung masuk surga. Wa ila udhiba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhilal jannata. Kalau tidak demikian, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, tidak kehendaki untuk dia langsung masuk surga, maka ya dia diazab terlebih dahulu di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kondisi orang yang bertauhid, merupakan kasih sayang dari Allah, tafaddul, anugerah dari Allah. Orang yang bertauhid sekalipun pelaku dosa besar, sekalipun besar dosanya, sekalipun pelaku riba, sekalipun pelaku zina, sekalipun perampok, pencuri, tapi kalau masih bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, maka masuk ke dalam surga. Masuk secara langsung tanpa azab dengan kehendak Allah, atau diazab dulu baru masuk surga. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari la yadkhulul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhludu finnar. Dan barang siapa yang mati di atas kesyirikan besar, maka dia tidak akan pernah masuk surga, dan dia tidak akan mendapatkan dari Allah rahmatun wa yakhludu. Jadi dia tidak akan mendapat rahmat dari Allah dan dia kekal di dalam neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhalan nara. Dan seandainya yang dia lakukan adalah syirik kecil, maka dia tetap masuk ke dalam surga. Contoh syirik kecil adalah riya, ya, atau asyirku fil alfat, syirik dalam lafaz. Contoh misalkan Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini syirik kecil, ucapan, ungkapan. Illam yakun ma'hu hasanatun rajihah, seandainya tidak ada pada dirinya kebaikan yang rajih, yang unggul, lakin la yukhallad fiha, akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Jadi walaupun kebaikannya sedikit, banyak dosanya, yang dia lakukan adalah syirik kecil, tidak pernah dia melakukan syirik besar, hanya syirik kecil saja, dan dia bertauhid kepada Allah, maka ya merupakan rahmat dari Allah, dia masuk ke dalam surga. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi taghlidha fin nahyi 'ani syirki mimma yujibu syiddatal khaufi minhu. Bahwa di dalam hadis ini terdapat taglid, cercaan yang keras, teguran yang keras tentang dilarangnya kesyirikan, termasuk sesuatu yang mewajibkan syiddatal khauf minhu, dari apa yang mewajibkan syiddatul khauf,
Seseorang itu harusnya takut sekali kepada yang namanya kesyirikan. Dikarenakan di dalam hadis ini diceritakan atau dikisahkan atau dikabarkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah keluar dari neraka. Nah, ini perkara yang membuat seseorang harusnya sangat takut dirinya tertimpa kesyirikan. Ma yastafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah wujubul khaufi minasyirki, wajib takut kepada kesyirikan. Li'anna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Dikarenakan keselamatan dari neraka itu disyaratkan selamat dari kesyirikan. Seseorang ingin selamat dari neraka, tidak masuk neraka, maka syaratnya dia meninggalkan kesyirikan. Asani annahu laisal ibratu bikasratil amal, bahwasanya patokannya bukan semakin banyak atau betapa banyaknya amalan. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirki, akan tetapi patokannya adalah selamat dari kesyirikan. Walaupun seseorang bersedekah bermiliar-miliaran, bertriliun-triliunan, sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, hajinya setiap tahun, tapi tidak meninggalkan kesyirikan, melakukan kesyirikan sering, maka amalan yang dia lakukan tidak ada gunanya. Dikarenakan kesyirikan itu penyebab amalan dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi kalau misalkan ada orang rajin ibadahnya, rajin umroh, bahkan mungkin kiai, bahkan mungkin habib, bahkan mungkin dianggap wali, ya, tapi tidak meninggalkan kesyirikan, masih bertawasul kepada selain Allah, masih bertawasul kepada kuburan, bertabaruk ke kuburan, ya, melakukan tatoyur, datang ke dukun, mengklaim dirinya tahu ilmu gaib. Nah, yang demikian ini maka ibadahnya tidak diterima. Banyak ya ikhwan ya, orang Indonesia ini mudah terprovokasi. Orang Indonesia ini mudah menerima berita hoax, berita palsu. Dulu pernah di daerah kami ada pohon asem besar, tua, posisinya di tengah-tengah sawah, besar. Nah, itu ketika pohon asem kena geledek, rubuh dia, jatuh. Nah, orang-orang sekitar situ, kami juga menyaksikan, meyakini bahwasanya pohon asem itu keramat. Dia bisa mengabulkan permintaan, bisa memberikan keberkahan, sehingga pohon asem itu ramai, orang pada datang untuk bertawasul, bertabarruk, untuk minta-minta, ya. Bahkan sebagiannya naruh sesajen, ya, itu kesyirikan. Dan mereka bukan orang kafir, tapi orang muslim, sholat, puasa, haji, bahkan ada yang dipanggil Pak Haji, mungkin ada yang dipanggil Ustadz, ya. Itu dikarenakan mereka nggak tahu bahwasanya yang mereka lakukan adalah kesyirikan, sehingga mereka melakukannya. Dan ini sangat penting, mengetahui kesyirikan secara pasti atau secara merinci, supaya seseorang tidak terjatuh kepada kesyirikan. Atalis bayanu ma'na la ilaha illallah, yang ketiga penjelasan makna la ilaha illallah, wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Jadi makna la ilaha illallah yang benar adalah meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Adapun yang di Indonesia, yang di TV, ya, atau terjemahan teks yang di azan itu, ya, kalau azan di TV kan ada terjemahannya itu. La ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini terjemahan kurang tepat. Karena mereka menginginkan dari terjemahan ini maksudnya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Nah, itu maksud mereka. Sedangkan intisari dari la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu
intisari dari makna la ilaha illallah. Ya. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Karena disitulah mereka, orang-orang musyrik di zaman Nabi, terjatuh kepada kesyirikan, yaitu syirik dalam bab ibadah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Adapun dalam bab meyakini pencipta hanya Allah, pemberi rezeki hanya Allah, mereka juga orang-orang musyrik di zaman Nabi meyakini demikian. Tapi kenapa mereka dikatakan syirik, dikatakan musyrik? Dikarenakan mereka menyimpang dalam bab ibadah. Mereka menyembah selain Allah. Jadi yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar. Ar-rabi qurbul jannati wan nar minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Yang keempat, dekatnya surga dan neraka kepada seorang hamba, dan bahwasanya tidak ada penghalang antara seorang hamba dengan surga atau neraka kecuali kematian. Nah, kita ini dekat dengan surga atau neraka, dan tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga atau neraka melainkan apa? Kematian. Ya. Kalau kita sudah mati, maka kita diberi pilihan surga atau neraka. Al-khamis fadilatu man salima minasyirki. Penjelasan tentang keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, bahkan di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang menauhidkan Allah taala, meninggalkan kesyirikan. Kita masuk pada bab yang baru, bab du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mengajak untuk bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini adalah kita dianjurkan untuk berdakwah. Jadi setelah beliau jelaskan tentang definisi tauhid, beliau juga jelaskan tentang keutamaan tauhid, beliau juga jelaskan bahwasanya keutamaan tauhid hanya didapatkan dengan merealisasikan tauhid. Beliau juga menjelaskan tentang takut kepada yang namanya syirik, dan di sini beliau menjelaskan untuk kita ini berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid. Ya. Setelah seseorang itu mengetahui ilmunya, kemudian dia mengamalkannya, maka kewajiban dia selanjutnya adalah berdakwah. Nah, itu urutannya. Jadi kalau belum punya ilmu, nggak boleh berdakwah. Ya. Gak boleh antum kalau belum punya ilmu pergi dari rumah bawa kompor, bawa baju, ninggalin istri, ninggalin anak, nginep di masjid, masjid per masjid. Terkadang kalau lapar minta makan ke rumah-rumah. Gak boleh, gak punya ilmu. Ya. Baru belajar 3 hari langsung apa? Langsung berdakwah 40 hari. Gak boleh. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau misalkan belum tahu ilmunya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Nah, namanya orang berdakwah itu harus berada di atas ilmu. Ya, itu syarat berdakwah kepada Allah. Jadi kalau orang berdakwah kepada Allah bukan di atas ilmu, justru di atas penyimpangan, gak boleh kita katakan dia berdakwah untuk Allah. Seperti apa? Seperti kondisinya ahlul bidah, yang mereka mensyariatkan syariat yang baru tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan syariat tersebut, gak ada ilmunya. Maka ini bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ilad dolal, dakwah ilad tagut, berdakwah kepada kesesatan dan berdakwah kepada tagut, kepada syaitan, iblis.
Jadi dakwah kepada Allah itu adalah dakwah lantaran ilmu. Ana wa man taban, aku dan orang yang mengikutiku berdakwah di atas ilmu. Segala subhanallah, maha suci Allah, tidaklah aku termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Annal musannifa rahimahullahu lamma dzakara fil abwabis sabiqah, bahwa musannif rahimahullah tatkala menyebutkan di dalam bab-bab sebelumnya at-tauhida, pengertian tauhid, wa fadlahu, keutamaan tauhid, wa ma yujibul khaufa min diddih, dan sesuatu yang mewajibkan takut kepada kebalikan tauhid, yaitu syirik. Dzakara fi hadzal babi annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika ay yaqtasira 'ala nafsihi. Beliau sebutkan di dalam bab ini bahwasanya tidaklah pantas bagi orang yang mengerti tauhid, mengerti keutamaan tauhid, mengerti kesyirikan, membatasi pengetahuan tersebut atas dirinya saja. Gak boleh antum menyembunyikan ilmu. Kalau antum tahu ini batil, ini salah, ini haram, antum harus kasih tahu, tapi dengan cara yang hikmah, yang bagus, yang sekiranya akan diterima. Bal yajibu alaihi ayyad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izah al hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Maka bahkan wajib atas dia untuk menyeru, mengajak kepada Allah dengan hikmah. Ya. Kalau orang tua yang kita dakwahi, maka kita dakwahi dengan santun, kasih tahu dengan sopan. Karena orang tua itu menganggapnya kita anak-anak, kasih tahu dengan sopan. Kalau yang kita dakwahi adalah orang-orang desa yang bahasa mereka adalah bahasa mungkin bukan bahasa-bahasa intelek, ya, bahasa-bahasa Indonesia yang umum-umum, maka kita mendakwai mereka dengan bahasa yang umum. Jangan kita menggunakan istilah-istilah intelek yang mereka tidak mengerti. Itu namanya hikmah. Ya, kalau kita ngajar anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, anak SD misalkan, atau anak SMP yang masih pemula, kita ajarkan Iqra, kita ajarkan yang ringan-ringan. Itu namanya hikmah. Kalau umurnya sudah 18 tahun, 19 tahun, kita ajarkan bahasa Arab. Nah, itu hikmah. Ya, kalau Rifki diajarkan bahasa Arab, durusul lugha, jurumiyah, mutamimmah, ya, paling baru 10 menit izin ke WC. Besoknya minta pindah ke pondok. Ya enggak, Rifki? Enggak paham. Tapi kalau antum ajarkan Iqra, itu dia ngaji, semangat. Nah, itu namanya hikmah. Sesuai kondisi. Jadi hikmah itu sesuai kondisi yang dibutuhkan. Dan berdakwah dengan hikmah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah. Dakwah dengan hikmah ini adalah antum berdakwah kepada orang-orang yang memang menerima kebenaran. Jadi kalau misalkan orang ini memang dia betul-betul menerima kebenaran, jujur dia, bukan orang-orang yang susah untuk menerima kebenaran, maka apa? Antum dakwahi dengan hikmah. Tapi kalau misalkan orangnya malas, dia mau menerima kebenaran tapi malas mengerjakan, maka wal mau'idatil hasanah, dengan cara menasihati. Sudah jadi santri, masih malas belajar, masih banyak tidur, masih kabur-kaburan. Nah, ini santri pasti sudah tahu hukumnya apa, ngerokok hukumnya apa, tapi nggak mau dijalankan, nggak mau ditinggalkan rokok itu. Maka dengan nasihati, kita nasihati. Antum kalau melakukan ngerokok, antum kalau tidak belajar, itu rugi-rugi untuk antum, ya. Itu mengkhianati diri antum, menzalimi diri antum, ya. Hukum di dunia akan berlaku. Orang kalau nggak punya ilmu akan sengsara, baik dalam masalah dunia atau dalam masalah agama. Antum kalau tidak meninggalkan kemaksiatan, antum juga akan sengsara di akhirat. Nah, itu namanya apa? Bil mau'idatil hasanah.
Jadi al-mau'idah al-hasanah, nasihat yang bagus adalah untuk orang-orang yang dia menerima kebaikan tapi tidak mau menjalankan, malas. Nah, itu dengan al-mau'idah al-hasanah. Cara yang ketiga, orang ini memang gak mau menerima kebenaran. Dia pengennya membantah. Dia menolak sama sekali, gak mau mendengar. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi, debati dengan cara yang baik. Ada orang datang, kalau kita sebutkan dalil, sebutkan referensi, kita sebutkan kitabnya, kita sebutkan ulamanya, dia nggak mau. Ya, kecuali hanya menerima dari gurunya dia. Nah, ini berarti apa? Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka orang yang seperti ini kita diskusi, kita bantah. Supaya apa? Supaya syubhat dia itu rontok. Ya, supaya syubhat dia itu luntur, hancur. Karena dia tidak menerima kebenaran karena sebabnya ada syubhat pada dirinya. Itu caranya ya. Jadi cara yang pertama, berdakwah dengan hikmah. Ini bagi ya jamaah yang mau menerima kebaikan dan mengamalkannya. Yang kedua, dengan nasihat yang baik. Ini bagi jamaah yang menerima kebenaran tapi malas mengamalkannya. Yang ketiga adalah untuk jamaah yang tidak menerima kebenaran dan malas mengamalkannya, yaitu dengan didebat, diskusikan dengan cara yang baik. Nah, itu 3 cara dalam berdakwah, disebutkan di dalam kitab Ad-Da'watu Ilallah Libni Utsaimin rahimallahu taala. Kitab kecil, ringkas. Bukan kitab tapi kutaib, ya, kutaib, buku saku. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana itu adalah jalan dan metodenya para utusan dan para pengikut mereka. Jadi Rasul itu mereka berdakwah kepada Allah. Itu kerjaan mereka, profesi mereka. Dan orang-orang yang mewarisi ilmu mereka dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, dari para da'i-da'i, para ulama, itu adalah mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada lembaga tertentu, mengajak manusia kepada sekolah tertentu, individu tertentu. Nah, ini yang namanya apa? Dakwah hizbiyah. Itu namanya dakwah kelompok. Dakwah Islam adalah dakwah yang mengajak kepada Allah. Itu dakwah Islam, dakwahnya para rasul dan para pengikut rasul. Jadi kalau misalkan ada orang yang berdakwahnya mengajak kepada individu supaya jamaahnya banyak, supaya sekolahannya banyak jamaahnya, supaya label lembaganya banyak jamaahnya, nah ini bukan dakwah ilallah tapi dakwah ila hizbi. Dakwah kepada kelompok, ila hizbin. Ad-du'a ay da'watun nas. Doa maksud di sini adalah mengajak manusia ila syahadati alla ilaha illallah, untuk bersyahadat la ilaha illallah, ay ila tauhidillah wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, yaitu berdakwah kepada mentauhidkan Allah, mengimani Allah, dan berdakwah kepada sesuatu yang didatangkan atau dibawa oleh para rasul-rasul Allah dari apa-apa yang merupakan dalil penunjukan syahadat ini. Jadi la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Ya, la ilaha illallah ada konsekuensinya. Antum mentauhidkan Allah, antum meninggalkan kesyirikan, dan antum mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan. Qul al-khitab bil rasul. Qul, katakanlah. Nah, ini untuk rasul. Ya. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, maka perintah Rasul juga untuk umatnya, sampai memang ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perintah itu khusus untuk Rasul. Hadhihi ay ad-da'watul lati ad'u ilaiha wat tariqatul lati ana 'alaiha. Dakwah allati ad'u ilaiha, yang aku seru, dan jalan yang aku berjalan di atasnya, sabili tariqati wa da'wati. Ya, sabili maksudnya metodeku dan dakwahku. Adu ilallahi, aku menyeru kepada Allah, ila tauhidillahi la ilaha hadzin min hududid dunya wala ila riasatin wala ila hizbiyatin. Artinya dia mengajak untuk mentauhidkan Allah, bukan mengajak
untuk mendapatkan hadzin. Hadzin itu bagian dari bagian-bagian dunia. Jadi antum berdakwah itu bukan karena untuk uang. Antum berdakwah itu bukan karena untuk jabatan, pujian. Wala ila riasah, dan berdakwah itu bukan kepada riasah, kepemimpinan, supaya bisa dijadikan qadi, seorang yang nomor satu. Lala ila hizbiyah, dan bukan berdakwah kepada kelompok tertentu. Jadi kalau ada orang berdakwah gembor-gembornya kelompok tertentu, maka ini bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ila kelompok tertentu, dakwah kepada perpecahan. Ala basirah, ala ilmin bidzalik wa burhanin aqli wa syar'i. Ala basirah artinya adalah di atas ilmu tentang hal tersebut, di atas burhan, petunjuk secara akal dan secara syar'i. Wal basiratu al ma'rifatul lati yumayyiz biha bainal haqqi wal batil. Basirah adalah pengetahuan yang yumayyiz, terciri khaskan dengannya antara kebenaran dan kebatilan. Jadi basirah itu adalah sesuatu yang bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Itu namanya basirah. Wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani. Orang yang mengikutiku artinya orang yang beriman kepada Rasul dan membenarkan Rasul. Yuhtamal annahu atfun 'ala dhamir al-marfu' fi ad'u. Ada kemungkinan bahwasanya waman, wawu di sini adalah ataf, mengikuti dhamir marfu yang ada pada kalimat ad'u. Fayakunul makna, maka jadilah maknanya ana ad'u ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalik. Yad'u ilallahi ala basirah. Jadi makna ana wa man ittaba'ani itu maknanya adalah aku menyeru, mengajak kepada Allah di atas ilmu, dan orang yang mengikutiku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Jadi orang yang mengikuti Nabi adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Wa yutamalu ayakuna atfan 'ala dhamir al-munfasil ana wa yakunul ma'na ana wa atba'i 'ala basirah. Maka ada kemungkinan juga ataf di sini disandarkan kepada dhamir munfasil ana wa man ittaba'an. Maka jadilah maknanya aku dan para pengikutku itu berada di atas ilmu. Nah, ini ada 3 makna ya. Ada 3 makna dari barakallahu fikum ana wa man ittaba'ani. Jadi makna pertama ana wa man ittaba'ani ya, wa man ittaba'ani. Jadi wawu di situ barakallahu fikum maknanya, atau wa man ittaba'ani wawunya wawu ibtidaiyah atau istinafiyah. Jadi man ittaba'ani ya, itu mubtada khobar. Orang yang man ittaba'ani ya. Atau wawunya wawu atof, diatofkan kepada ana, berarti maknanya aku dan para pengikutku di atas ilmu, atau diatofkan kepada ad'u, domir yang ada pada ad'u, yang maknanya adalah aku dan para pengikutku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa tahqiq, maka kesimpulannya anal atfa yatadamman al ma'nayain fa atba'uhu hum ahlul basirah ad-da'una ilallah. Maka kesimpulannya bahwasanya ataf di sini mengandung 2 makna. Kemudian para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ahlul basirah, orang yang punya ilmu, yang berdakwah kepada Allah. Wa subhanallah ay wa unazzihullah wa uqaddisu an ayakuna lahu syarik fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwah. Aku sucikan Allah, aku bersihkan Allah dari memiliki sekutu di dalam mulkihi ya, kerajaan Allah, atau ma'budun, adanya sesembahan dari selain Allah, bihaqqin siwah, dengan hak yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bihaqqin siwa, dengan benar ya, ma'budun bihaqqin siwa, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada
sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global untuk ayat ini, ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nas an tariqatihi wa sunnati annaha da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqin wa burhanin. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia tentang jalannya dan sunnahnya, bahwasanya jalannya adalah berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu dan yakin dan petunjuk. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dan setiap orang yang mengikuti Nabi, mereka menyeru kepada sesuatu yang diseru oleh Nabi di atas ilmu, yakin dan petunjuk. Wa annahu wa watba'uhu yunazzihuna Allah 'ani syarik lau fi mulki wa 'ani syarik lau fi ibadati wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Dan Nabi dan juga para pengikutnya, mereka mensucikan Allah dari menyekutukan Allah dalam mulkihi, kerajaannya, dan menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Dan Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan, sekalipun adalah kerabat yang paling dekat. Ya, makanya Abu Lahab, ya, kemudian Abu Thalib itu adalah kerabat Nabi, paman Nabi SAW. Dengan itu Nabi SAW berlepas diri dari keduanya karena mereka mati di atas kesyirikan. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini adalah anallaha dzakara fiha tariqata rasul wa atba'ihi wa hiya da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini metode para rasul dan para pengikutnya, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaih, di atas ilmu yang mereka serukan. Fa fiha wujubu da'wati ila syahadati alla ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Maka di dalam ayat ini terdapat wajib menyeru kepada syahadat la ilaha illallah yang merupakan judul dari bab ini. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini, al-ula, yang pertama, ad-da'wata ila syahadati alla ilaha illallah ya tariqatur rasuli wa atba'i. Bahwasanya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalan dan metodenya para rasul juga para pengikutnya. Atsaniyah annahu yajibu 'ala ad-da'iya yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Bahwasanya wajib bagi seorang dai, hendaknya dia berilmu dengan sesuatu yang dia serukan. Dia berilmu dari sesuatu yang dia larang, ya. Kalau orang mau melarang, kalau orang mau memerintahkan, maka harus punya ilmu. Dia tahu bahwasanya ini yang diperintahkan, dia tahu bahwasanya ini yang dilarang. Asalisa, yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlas fid da'wah bi alla yakuna lid-da'iya maqsidun siwa wajhillah. Peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah kepada Allah, bahwasanya tidak boleh bagi seorang dai memiliki maksud selain mengharapkan wajah Allah, yang membuat keberkahan dakwah hilang, yang membuat dakwah tidak diterima oleh manusia, yang membuat hati seorang dai keras adalah tatkala dia berdakwah bukan lagi untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Dia semangat mengajar, dia semangat berdakwah tatkala ada imbalan, tatkala ada pujian, tatkala dikasih jabatan, tatkala diberikan uang. Nah, ini sebab utama hilangnya keberkahan dakwah, hilangnya keberkahan ilmu, dan hilangnya pahala bagi orang yang belajar, ya. Kalau misalkan dia juga demikian, tidak meniatkan untuk Allah, hilangnya pahala dari orang yang mengajar, bahkan yang mengajar mendapatkan hukuman dari Allah, ya. La yaqsid bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nas aw da'watan ila hizbin aw madhhabin. Jadi dia berdakwah itu bukan bermaksud untuk mendapatkan harta, ya. Bukan untuk mendapatkan riasah, kepemimpinan, bukan dalam rangka dipuji manusia, atau dia berdakwah itu bukan untuk mengajak kepada kelompok tertentu, mazhab tertentu.
Nah, ini harus diperhatikan dalam berdakwah ya. Bukan berarti tidak boleh antum mengambil bagian dari dunia antum tatkala diberikan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagaimana ini disebutkan di dalam bab tentang adab menyampaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh seseorang mengambil jatah barakallahu fikum dari pengajaran ya. Demikian juga ada yang mengatakan boleh bagi seseorang mengambil jatah dari pengajaran dengan syarat memang dia tidak punya pekerjaan, dengan syarat waktunya habis dikarenakan untuk mengajar sehingga dia tidak punya waktu untuk mencari ya kehidupan dunianya, maka dibolehkan. Intinya dengan apa? Dengan secukupnya, ya dengan secukupnya. Dalam rangka menjaga kemurnian dakwah, menjaga kemurnian hati, keikhlasan. Ya. Tapi kalau dijadikan prioritas utama berdakwah dalam rangka mencari uang, nah ini adalah sesuatu sebab hilangnya keberkahan dan juga justru sebab kehancuran. Jadi dalam berdakwah itu penting ya, dalam berdakwah, dalam membangun suatu lembaga, pondok itu penting ya. Penting untuk memperhatikan perkara-perkara demikian. Perkara-perkara demikian. Arabi annal basirah faridah, bahwasanya ilmu itu wajib. Li'anna ittiba'ahu wajib, dikarenakan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah, dan tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti Rasul kecuali dengan ilmu. Kalau misalkan ngaku-ngaku aku mengikuti Rasul, aku mencintai Rasul, tapi perbuatannya tidak ada dalilnya, perbuatannya tidak bersandar kepada dalil, nah ini berarti ngaku-ngaku doang. Tapi kalau antum mengaku saya cinta kepada Rasul, saya mengikuti Rasul, antum mengamalkan ini ada dalilnya, ada hadisnya, nah ini berarti benar mengikuti Rasul. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku, nah ini berarti apa? Berarti dia tidak mengikuti Rasul. Wahyal ilmu wal yakin, yaitu ilmu dan keyakinan. Al-khamisah husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Bagusnya tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah mensucikan untuk Allah Ta'ala. Asa bisakubuh syirki, jeleknya kesyirikan li'annahu masabbatun lillahi ta'ala, dikarenakan kesyirikan itu masabbatun lillahi ta'ala, adalah bentuk ya mencela Allah, merendahkan Allah. Seseorang melakukan kesyirikan sama saja dia mencela Allah, merendahkan Allah, karena dia samakan Allah dengan selain Allah. Asabi'ah wujubu ibtiadil muslim 'anil musyrikin, wajib seorang muslim menjauhi orang-orang musyrik, wajib. Ya. Nah, antum ini yang suka nongkrong ya, di belakang tuh. Ya, kira-kira muslim bukan itu? Ya. Kalau antum sekedar jual beli, nggak ada masalah jual beli dengan orang musyrik, itu sah saja. Cuma kalau antum nongkrong di situ, ya, antum dikasih nasinya, antum makan masakan Indominya, bayangkan kalau itu bekas masak anjing, masak babi. Ya. Anak tanya antum, Islam bukan itu? Sebelah ini. Bahaya si Wendy. Muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Nah, itu mangkoknya antum pakai itu, bayangkan bekas masak anjing sama ini. Apa namanya? Babi. Nah, anjing kan banyak di sini. Nah, tuh. Tuh di perut antum tuh banyak cacing ini. Pitanya itu. Minta minum. Nah. Tangannya itu habis megang daging babi, anjing. Nah, antum makan di situ tuh. Antum merasakan di situ ya. Nah, itu antum harus dijauhi orang-orang musyrik. Itu mereka najis. Ya. Mereka nggak ngerti itu najis secara apa? Secara maknawiyah. Dan memang mereka juga tubuhnya enggak seperti kita. Kalau kita kalau junub mandi, mereka tuh nggak ada junub mandi, tuh nggak ada.
Ya, bisa jadi seminggu sekali mandinya. Kalau diisengin antum, karena antum orang muslim diisengin, dia masak sambil diludahin, ya kan bisa aja. Bukan ana memfitnah. Masalahnya ya beda ya. Orang musyrik itu tidak akan senang dengan orang muslim. Mereka memisahkan diri dari keislaman, memisahkan diri dari orang muslim karena mereka benci. Nah, antum datang, kalau antum taruhlah kalau beli minuman yang sudah dibungkus itu memang nggak dibuka-buka, itu nggak ada masalah. Cuman kalau antum masak Indomie di situ sambil beli rokok, beli kopi, antum bayangkan di situ tuh mangkok itu bekas apa itu. Mending kalau habis dicuci bersih, kalau nggak dicuci langsung masuk. Kalau iya antum ditaruh lemak apa? Lemak anjing di situ. Apa untuk penyedap rasa. Sudahlah, antum nggak usah ke belakang ngerokok itu. Tinggalkan. Ya. Kalau sudah masuk cacing pita tubuh antum tahu rasa. La yasiru minhum fi syai' fala yakfi annahu la yusyrik. La yasir, dan tidak menjadi dari mereka sedikit pun, fala yakfi, maka tidak cukup, annahu la yusyrik, bahwasanya dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi kalau misalkan dia mengaku, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan, walaupun duduk dengan orang musyrik, ya, mencintai orang musyrik, bercanda gurau dengan orang musyrik, ya sudah. Mereka itu musuh Allah. Allah aja dimusuhin, ya benar antum. Mereka ngakuin adanya Allah enggak? Ya, mereka mengaku Isa itulah Tuhan mereka itu. Patung itu Tuhan mereka. Allah aja dimusuhi. Ya, didustakan, apalagi antum-antum ini. Ya. Baik, naktabi wa subhanallahi wa bihamdihi.